Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan salam sehat untuk kita semua. Di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat belajar ya, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Saya Erika Suci Amalia NPM 1913024010. Di sini saya sebagai salah satu anggota dari kelompok 2 mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya dan kawan-kawan akan menjelaskan tentang pendekatan keterampilan proses sains. Oleh karena itu, langsung saja kita simak materinya. Di sini, saya Erika sebagai penyaji pertama akan menerangkan tentang pengertian keterampilan proses sains. Teman-teman, apakah sudah mengetahui apa itu pengertian keterampilan proses sains? Ya, di sini ada beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Burns, Oke dan Wise tahun 1985 bahwa keterampilan proses sains atau biasa disingkat dengan KPS didefinisikan sebagai keterampilan berpikir logis dan rasional yang digunakan dalam sains untuk dapat memaksimalkan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Berpikir itu dikatakan logis apabila sesuai dengan akal pikiran kita, dan dikatakan rasional apabila dapat diterima oleh khalayak umum dan sesuai dengan logika. Kemudian menurut Carrez, Evan, Honda, Jay, dan Ugar, KPS tidak lain adalah tipe berpikir dalam membangun penjelasan, yaitu pada KPS ini peserta didik dilatih untuk berpikir kritis, rasional, logis, sistematik, dan lain sebagainya. Setelah itu, menurut Padilla dalam Susilo 2013 halaman 6, keterampilan proses sains dapat dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama kelompok dasar dan yang kedua kelompok terintegrasi. Lalu, apakah perbedaannya? Keterampilan proses sains dasar itu mencakup observasi, mengukur, kemudian mengklasifikasi, mengidentifikasi, memprediksi, dan yang terakhir itu mengkomunikasikan. Selanjutnya, keterampilan yang terintegrasi itu meliputi mengontrol variabel, kemudian memberikan definisi operasional, merumuskan hipotesis, menginterpretasi data, melakukan eksperimen, dan juga merumuskan sebuah model. Teman-teman, jadi berdasarkan pendapat para ahli, bahwa keterampilan proses sains merupakan keterampilan berpikir logis dan rasional dalam memaksimalkan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. KPS ini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama keterampilan dasar dan yang kedua keterampilan yang terintegrasi. Kemudian dalam KPS ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui keterampilan kerja atau performa skill dalam peserta didik, yang di dalamnya itu mencakup beberapa aspek, baik dari aspek kognitif, psikomotorik, dan juga sensomotoriknya. Di dalam aspek kognitifnya itu, kita tidak hanya bisa melihat dari pengetahuan dasarnya juga, pengetahuan dasarnya saja. Kita dapat mengetahui pengetahuan dasar dari peserta didik, intelektual, dan juga pematangan konsepnya. Kemudian, keterampilan sensomotorik dan psikomotorik. Teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Angkaujanto dengan NPM 1913024048. Di sini saya akan menyampaikan materi dalam pendekatan keterampilan proses. Yang pertama, ada metode discovery. Merupakan sebuah metode penemuan di mana siswa dituntut untuk menemukan pemahamannya sendiri baik dengan bantuan guru ataupun secara mandiri. Yang kedua yaitu ada metode inquiry. Merupakan sebuah metode di mana siswa menjadi subjek utama, di mana siswa mengajarkan pertanyaan, menganalisis, mendeskripsikan, dan memaparkan informasi hasil temuannya. Yang ketiga ada metode project-based learning. Siswa dituntut untuk membuat suatu karya demi melatih keterampilan sains dalam dirinya. Nah, di sini siswa dapat membuat suatu karya ilmiah atau karya sains untuk melatih keterampilannya untuk di masa yang akan mendatang. Yang terakhir ada metode problem based learning, di mana siswa
dihadapkan oleh sebuah permasalahan, lalu dipersilakan untuk memecahkan masalah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ambar Kusuma, NPM 1913024056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan sains di SMP dan SMA. Baiklah, terdapat beberapa proses keterampilan sains yang dapat digunakan oleh siswa SMP dan SMA. Yang pertama, melakukan observasi. Yang kedua, klasifikasi. Yang ketiga, merancang percobaan. Yang keempat, interpretasi. Dan yang kelima adalah komunikasi. Yang pertama, ada keterampilan melakukan observasi. Pada saat ini, tanpa disadari, banyak keterampilan mengamati yang dilakukan oleh siswa SMP dan SMA dengan melihat saja suatu objek maupun fenomena yang terjadi tanpa melibatkan panca indera yang lainnya. Oleh karena itu, dengan melakukan pengamatan, guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamati suatu peristiwa yang terjadi menggunakan panca indera yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang kedua ada melakukan klasifikasi. Melalui keterampilan mengklasifikasi, siswa dapat berlatih untuk mencari atau menunjukkan persamaan, perbedaan maupun hubungan-hubungan. Baiklah, yang ketiga ada kemampuan merancang percobaan. Pada keterampilan ini, guru harus dapat mengembangkan percobaan yang akan dilakukan dengan cara memberikan instruksi percobaan yang kurang rinci. Karena jika diberikan arahan atau petunjuk yang kurang rinci, siswa akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian, ada kemampuan interpretasi. Pada keterampilan ini, siswa harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menafsirkan apa yang mereka telah lakukan dan temukan. Pada keterampilan ini, guru mempunyai peran yang sangat penting. Guru harus dapat membuat kesimpulan, karena pada keterampilan ini siswa memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima ada kemampuan komunikasi. Pada keterampilan ini, guru harus dapat membuat program yang dapat membuat semua siswa untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan mereka yang telah dilakukan. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang penerapan keterampilan proses yang dilakukan di sekolah. Yang pertama adalah guru memberikan tugas yang bentuknya observasi kepada siswa. Dalam hal ini, siswa dituntut untuk mencari tahu suatu proses, kemudian suatu sebab akibat dari terjadinya suatu hal, dan siswa juga akan diminta untuk memberikan analisis terhadap apa yang mereka amati. Yang pertama, ketika siswa diminta untuk mengamati perbedaan laju respirasi pada percobaan respirasi tumbuhan. Yang kedua adalah ketika siswa diminta untuk menentukan berapa waktu yang dibutuhkan ketika siswa lain dapat menempuh suatu lintasan yang berbentuk lingkaran dengan garis tengah dan waktu tertentu. Yang ketiga adalah siswa diminta untuk mengamati pertumbuhan kecambah. Nah, dalam hal ini pertumbuhan kecambah dilakukan dalam dua lingkungan, yaitu lingkungan yang gelap dan lingkungan yang terang. Setelah itu, siswa akan diminta untuk menganalisis dan memberikan hipotesisnya. Yang keempat, siswa diperintahkan untuk menentukan mana jarak tempuh yang lebih panjang ketika dua benda yang berlainan jari-jari digelindingkan dalam satu waktu, dan siswa akan diminta untuk memberikan hipotesisnya terkait dengan rumus lingkaran. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.